teman yang ngontak saya juga, Mas Uceng, ayo dong bersuara soal ijazah. Saya bilang ada dua hal soal ijazah menurut saya. Satu, saya khawatir ini ruang publik sedang dikacaukan sehingga kita ribut soal ijazah, kita kelupaan dengan kebijakan negara, gitu-gitu loh. Jadi izinkan, saya tidak pernah melawan teman-teman. Silahkan teman-teman jalan dengan isu ijazah. Saya akan main di isu yang lain. Bukan berarti saya tidak suka dengan kalimat ijazah, enggak. Cuman saya khawatir kalau kita semua main di isu itu, concern kita dengan isu ini banyak. Banyak banget isu. Ada ribuan isu. Setiap hari. Sebenarnya ini persoalan sederhana. Sederhana soal ijazah ini. Satu, saya berbicara dengan beberapa orang. Karena saya tidak mengetahui fakta aslinya. Dan saya bukan pejabat universitas yang bisa membuka datanya orang. Saya bukan dong, karena saya bukan siapa-siapa, bukan jadi rektor UGM, jadi nggak mungkin saya bisa membuka data. Saya bertanya ke beberapa teman, profesor, yang kalau kita mau bagi misalnya pembagian politik di tahun 2024, dia bukan pendukungnya Pak Jokowi. Dia berada di barisannya capres lain lah. Ganjar lah ya. Pemenang juga lah. Gitu kan. Saya nanya, mereka bilang, iya, Jokowi tamatan UGM. Kata mereka. Tuh, dengerin. Yang kedua, UGM menurut dia ya, hanya bisa memastikan di wilayah yang UGM memang punya. UGM punya apa? Ya, berkas-berkas yang ada. Dan sebenarnya tidak serta-merta kita bisa mengkritisi berbasis pada data yang ada. Saya kasih contoh begini, Bang. Misalnya kalau dikatakan skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing, mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini, itu nggak ada tanda tangan pembimbingnya. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini, Bang. Mahasiswa itu kalau mau menyetorkan, kan masa disuruh bendelin fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak, jadi satu bendel bekas ujian terbukanya itu yang distorkan kan. Kadang-kadang belum ada tanda tangannya. Kalau diperiksa di situ tuh banyak yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa gini. Tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah? Kayak gitu. Dengan segala hormat untuk Mas Roy CS ya, saya kira dia berikhtiar membuktikan itu benar salah, bukan urusan saya. Lagian juga begini, Ceng, saya lagi-lagi ya para pemirsa, betul-betul tidak tertarik untuk membahas itu. Saya bahas dengan Uceng ini karena ada kaitan yang lain. Apa itu adalah, nah ini sudah masuk pada skala yang lebih besar ya. Betapa kemudian ternyata ruang akademik bernama perguruan tinggi atau universitas itu disadari atau tidak ditarik menjadi ruang pertarungan politik dan segala macam. Ada katanya, Mas, move on dong dari persoalan ijazah palsu ini. Oh ya, setuju. Memang kita akan move on ya dari persoalan ijazah ini. Kita tidak lagi membicarakan bapaknya, tapi kita bicarakan anaknya gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau dia sudah pernah jadi, ini kasusnya pernah saya pakai sih. Iya. Tapi artinya kita ingatkan lagi gitu bahwa persoalan kita itu adalah pada dinasti yang ini masih berkuasa kayak gini, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita pernah mempersoalkan bapaknya, kalau memang harus move on, ya udah nanti kita persoalkan yang menjabat. Ini belum ya, karena dia belum pejabat publik, baru ketua